Halo, selamat datang di Drians di Koin 89. Kita ngebahas yang seru hari ini. Iya. Yes, benar teman-teman. Hari ini kita mau ngebahas soal cara ngerawat ikan koi. No. Tips pakan yang keren atau review pakan yang keren. No. Peralatan soal kolam ikan koi. No juga. Lu pasti bosan kalau gue ngebahas itu di konten ini. Ini ada yang seru. Buat lo yang lagi pengen bikin kolam, pengen renovasi kolam, pengen sekedar lagi ngumpulin ide buat contekan, pengen punya atau buat kolam ikan koi, konten ini pas buat lo yang pengen nonton. Kenapa? Karena gue mau nge-review satu kolam baru dari Jakarta. Itu kolamnya besar, nggak besar banget tapi besar, mewah, minimalis, dan rapih jali. Kenapa gue bilang rapih? Kolamnya kurang lebih nih, sorry bukan GR, mirip-mirip hampir kayak kolam gue, walaupun beda. Tapi maksud gue mirip-mirip, tipenya minimalis, lebar-lebarnya hampir segini gitu ya. Hampir loh, tapi lebih lebar itu sebenarnya. Karena kolam ini jauh lebih jelek dibanding yang gue akan review ini. Lalu sampingnya tuh ada taman. Jadi ini kolam buat gue kolam ikan koi yang salah satunya perfecto. Ada kolam, ada taman. Jadi buat chilling lu dan keluarga, ya ini kolam bener-bener kolam detox banget. Jadi kalau lu lagi kerja di kantor, kayaknya teman-teman toksik gitu ya, bos toksik, gaji juga toksik gitu ya. Indonesia apa sih nggak kagak toksik ya? Aman ya. Ini adalah contekan kolam dan ide buat lu banget. Jadi langsung gue bocorin aja deh. Nama pemilik kolam ini namanya Mas Daniel. Katanya dia baru buat kolam ini nggak nyampe setahun. Kebetulan gue kenalnya nggak sengaja. Beliau ini suka nanya-nanya soal cara ngerawat ikan koi, media filter apa. Gue ajak ngobrol, kenalan, akhirnya gue tawarin ketika kolamnya jadi, mau nggak gue review? Selain gue buat konten, gue juga bisa berbagi ide nih buat teman-teman penghobi koi di Indonesia seperti lo. Jadi kalau teman-teman lagi mau renovasi atau mau buat kolam ikan koi, minimal ini bisa jadi ide dan contekan. Oh, gue mau buat kolam minimalis dengan halaman yang gue punya di belakang atau depan rumah gue atau tengah rumah gue. Begini bisa nih jadiin contekan. Lumayan kan? Kolamnya seru, bagus. Yang gue paling suka jujur adalah sistem filtrasinya. Jadi filter chambernya gede-gede, dicat warna biru lebar. Gue punya ini kecil-kecil, jadi gede tapi kecil. Body gue masuk agak susah per chambernya. Kolamnya milik Mas Daniel ini satu body orang juga masuk, rapi, gue suka banget. Gue kalau boleh ada rezeki atau kesempatan renovasi kolam gue mau gedein filter chamber gue deh. Gue lebarin, gue bikin gagah, aliran airnya antar chambernya juga seperti Mas Daniel deres. Punya gue juga deres, cuman gue jujur ngerasa punya Mas Daniel lebih baik dari gue. Yuk gak usah basa-basi, kita langsung review aja dan lihat-lihat kolam Mas Daniel gimana sih. Check this out. Yuk kita mulai review kolamnya. Nih kolamnya teman-teman. Tampilannya seperti ini. Gede, bagus, temanya minimalis, tapi masih kayak tropikalnya ada. Kayak kolam gua sih sekelas mirip-mirip. Maaf ya Mas Daniel, dimirip-miripin. Padahal masih rapih kolamnya Mas Daniel. Lanjut, pemiliknya namanya Mas Daniel Himawan. Lokasinya di Jakarta Barat. Ada yang mau tahu nih kolam ini luasnya berapa? Luasnya 3,5 kali 3,4 kali 1,6 kedalamannya. Jadi ya ini meter ya hitungannya ya. Sekitar 15 sampai 16 ton lah teman-teman. Bersih-bersih volume air kolam ini sekitar 12 sampai 13 ton, dikurangin dinding tapi ya. Oke, sekarang luasan daerah filter chamber itu 3,5 dikali 1 meter. Sekitar 40% dari luas kolam. Media filternya nih yang dipakai Mas Daniel untuk kolam indah ini itu ada static bed
Kaltnos yang K1, ada batu apung, oyster, neomedia, apalagi nih, ada aerator ya. Itu untuk mesinnya, aerator LP60, mirip banget sama yang dipakai di kolam gue. Lalu pompanya juga satu, dan satu buah lampu ultraviolet itu yang 60 watt. Jadi udah cukup mumpuni sih, media filter, ada aeratornya, lalu pakai lampu UV. Harusnya kolam ini bening, lalu sehat, parameter airnya baik. Jumlah koi saat ini, nah, kolam ini baru, tapi buat gue udah cukup banyak ikannya. Berjumlah 15 ekor, size-nya 30-60 cm lah. Nah, campur ya, ada lokal, kebanyakan lokal. Ada juga yang impor nih, sekitar 2-3 ekor. Kalau mau kepo lagi detailnya, oke. Gue kasih tahu, Mas Daniel bilang kolam indah ini menggunakan pompa pakai Rhinos mereknya yang 20.000 liter per jamnya muterinnya. Lalu ada arus airnya menggunakan pompa satu lagi, menggunakan pompa Sunsun JTP 16.000 liter per jam. Nah, kalau pakan sehari-hari, Mas Daniel masih pakai pakan impor nih, premium, menggunakan Sakikari yang growth dan juga yang color. Katanya Mas Daniel dulu sempat pakai yang hero dan pakai wet germnya hoki sesekali untuk snack. Tapi gara-gara derian seracunin, sekarang Mas Daniel pakai Sakikari. Canggih sih Mas. Ini sih dijamin setahun kalau lo stabil ngasih makannya pakai Sakikari, ikan koinya bakal jadi jumbo. Lanjut. Pemberian pakannya si Mas Daniel nih di kolam ini berapa kali sehari sih? Nah, pemberian pakannya Mas Daniel ini sehari memberikan sekitar 4-5 kali. Ya. Ya bisa dibilang 500-600 gram per harinya. Kolam ini tergolong baru banget nih teman-teman. Baru dibuat dan dibangun itu bulan Juli 2024 sampai Agustus kemarin. Jadi umur kolam ini baru sekitar 1-2 bulanan lah ya. Kalau untuk tambahan suplemen untuk kolam ini, Mas Daniel menggunakan E4 Microbakteri Starter, Vivaria Nature Booster, Vivaria Vitamarin. Nah, Mas Daniel ini sistemnya nggak kayak gue. Kalau kolam gue itu dengan cara water changing sehari 2 hari sekali, yaitu mengurangi air kolam berapa persen, gue isi air bersih baru. Kalau Mas Daniel ini menggunakan dripping water 24 jam, jadi itu meneteskan air kecil aja ya, sekitar 0,5 sampai 1 liter per menitnya ke dalam kolam ini. Sama baiknya, tinggal lo pilih mana yang paling baik dan paling cocok buat kolam lo. Gitu ya teman-teman, review kolam keren ini yang dimiliki oleh penghobi koi baru nih di Indonesia, namanya Mas Daniel Himawan dari Jakarta. Semoga bisa jadi ide buat kita semua, buat Mas Daniel juga jadi kenang-kenangan nih gua review. Semoga makin banyak temennya Mas, makin banyak dapat saudara penghobi koi di Indonesia. Karena kita nih sama penghobi koi perlu banget saling silaturahmi, ngobrol, dan jadi saudara di atas satu kehobian yang sama. Jayalah bahasa gua. Gitu teman-teman. Selebihnya yuk kita nikmatin keindahan kolam ini. Jangan dengerin gua ngomong terus.
teman-teman, begitulah kolamnya. Semoga lu suka, semoga dapat ide, semoga dapat contekan, dan semoga makin banyak lagi di Indonesia yang gara-gara nonton konten ini, gue punya halaman nganggur di belakang atau kolam apa di taman tengah rumah gue atau di depan. Gue buat kolam koi aja deh, buat gue nggak sekedar racunin. Kolam ikan koi beserta ikan koinya tentunya ya bisa membuat kita lebih tenang, lebih santai. Pulang kerja capek-capek, ngelihat anak istri lebih hilang stres, ngeliat kolam ikan juga iya. Sabtu Minggu yang biasanya lu jalan mulu, apalagi yang suka ngaku sama istrinya lembur kantor lah, diajak bos makan siang lah, yang bohong apalagi khususnya ya. Gara-gara nonton konten ini jadi enggak gue mau jadi suami yang baik, gue mau di rumah aja, di kolam aja. Tapi yang bener loh, kolam ikan koi itu ngebuat kita betah di rumah selain keluarga. Semoga lo suka, jangan lupa di subscribe channel ini kalau lo suka dan merasa bermanfaat. Salam satu hobi, salam nasi kigoi, cheers baby. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum, bye bye. Teman-teman, terima kasih ya sudah nonton Durians. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.